Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat jasmani maupun nikmat rohani, serta nikmat kelapangan waktu sehingga kita masih dalam proses pembelajaran pada hari ini. Salawat berangkaikan salam, berbuahkan iman, berakarkan Islam. Marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Laudy Livianti dan teman saya Indah Wahyuni dan Muhammad Arif Pratama Manurung. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi dari makalah yang telah kami buat. Adapun judul makalah yang telah kami buat yaitu karangan. A. Pengertian karangan. Pada umumnya, karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan sesuatu yang dihasilkan. Karangan merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan dalam tataran ganda dan bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sistem konvensional yang dapat dilihat. Dan karangan-karangan terdiri dari paragraf-paragraf yang mencerminkan suatu makna tertentu. Menurut Kraft, rangkaian adalah bahasa tulis yang mencerminkan kata demi kata, paragraf, dan menjadi sebuah wacana yang bisa dibaca dan dipahami. Dapat disimpulkan bahwa karangan merupakan hasil dari kegiatan seseorang yang mengungkapkan gagasan atau hasil buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah Wahyuni. Baik, saya Indah Wahyuni akan melanjutkan pembahasan materi dari Laudy Livianti yaitu tentang karangan. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan terbagi menjadi dua, yaitu jenis karangan berdasarkan karakteristiknya dan jenis karangan berdasarkan sifatnya. A. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi tiga, yaitu ilmiah, non-ilmiah, dan semi-ilmiah. Vinojodi dalam Hima secara sederhana membaginya menjadi dua, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Dan pendapat keduanya sebetulnya tidak jauh berbeda. Pada karangan ilmiah yang sesuai dengan karakteristiknya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel, berita, opini, dan future masuk ke dalam karangan semi-ilmiah karena identik dengan karakteristiknya karangan semi-ilmiah. Adapun karangan yang sesuai dengan karangan karakteristik non-ilmiah seperti karangan-karangan fiksi. Contohnya adalah novel, puisi, cerpen, dan naskah drama. B. Jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 5, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pertama adalah narasi. Narasi adalah uraian yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Contoh karangan ini ialah berupa kisah, novel, roman, cerpen, dan lain-lain. B. Deskripsi. Deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang menggambarkan suatu masalah, seolah-olah masalah tersebut di depan mata pembaca secara konkret. Contoh karangan ini ialah peristiwa runtuhnya gedung yang disertai dengan lahirnya gedung tersebut, seperti bagaimana runtuhnya, arsitekturnya, letak gedungnya, dan sebagainya. C. Eksposisi. Eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok permasalahan yang disertai dengan fakta-fakta. Tujuannya agar pembaca memahami dan
menambah ilmu pengetahuan dengan masalah yang diungkapkan. Contoh karangan ini yaitu seperti artikel-artikel yang ada di surat kabar atau majalah dan karangan-karangan ilmiah. D. Argumentasi. Argumentasi dalam suatu karangan yaitu berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian-pembuktian untuk mempengaruhi pembaca agar dapat merubah sikap mereka dan menyesuaikannya dengan sikap penulis. Contoh jenis karangan ini ialah berupa kampanye pemilihan umum. E. Persuasi. Persuasi adalah jenis karangan yang isinya bertujuan untuk membujuk, merayu, atau mengajak pembaca agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh pihak penulis. Contohnya adalah seperti uraian tentang penawaran obat atau kosmetik atau produk lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif Pratama Manurung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu pola susunan kerangka karangan. Yang pertama yaitu pola alamiah. Susunan atau pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Susunan alamiah dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian utama, yaitu A. Urutan waktu atau kronologis. Urutan waktu atau urutan kronologis adalah urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Yang B. Urutan ruang atau spasial. Urutan ruang atau urutan spasial menjadi landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Dan yang C yaitu topik yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu pola logis. Tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan logis. Macam-macam urutan logis yang dikenal. Yang pertama, urutan klimaks dan antiklimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Yang kedua, urutan kausal atau sebab akibat. Urutan kausal mencakup 2 pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Yang ketiga, urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Yang keempat yaitu urutan umum khusus. Urutan umum khusus terdiri dari 2 corak, yaitu dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Yang kelima, urutan familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Dan yang terakhir yaitu urutan akseptabilitas. Urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidak oleh para pembaca. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi karangan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.